buat orang lain mungkin bukan siapa-siapa, akan tetapi di mata Allah beliau adalah orang paling keramat dalam hidupmu. Ini kalau bulan Sya'ban rame-rame orang pergi ziarah ke makam para wali. Bagus, boleh aja. Tapi jangan lupa di rumahmu tuh ada orang yang lebih keramat daripada wali manapun untuk dirimu. Bahkan ketika seseorang ingin pergi perang bersama dengan Nabi besar Muhammad, ia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an mujahid fi sabilillah ma'ak." Wahai Rasul, aku ingin berjuang di jalan Allah, pergi perang bersama denganmu. Akan tetapi di rumah saya punya ibu, saya anak satu-satunya yang merawat ibu saya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Nabi gak suruh cari orang buat jagain ibu kamu. Adakah adiknya atau siapa buat jagain ibu kamu, perempuan mungkin? Enggak. Nabi Muhammad bilang, "Idzan fafiha fajahid." Idzan fafiha fajahid. Kata Nabi, kalau begitu kepada ibumu berjuanglah kamu. Kepada ibumu berjuanglah kamu. Saudara sekalian, saya muliakan, nilainya tinggi di mata Allah. Nilainya tinggi di mata Allah. Orang tuamu, saudara sekalian, orang tua. Kita tidak bisa memilih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Jadi kamu gak bisa bilang orang tua yang keramat itu mungkin orang tua yang soleh, waliullah, kiai, ulama, ajengan. Masalahnya nih, bapak saya sholatnya aja masih bolong-bolong, ibu saya boro-boro mau tahajud, nutup aurat aja masih belum rapi. Apakah dia punya keramat bagi saya? Iya, teman-teman saya sekalian, iya. Ibumu adalah seseorang yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insan biwalidayhi. Kami berpesan kepada semua anak manusia untuk berbuat baik kepada ibunya. Saudara sekalian, saya muliakan, ibu saya 3 bulan yang lalu meninggal dunia. 4 bulan yang lalu meninggal dunia, umi saya. Azan ya, marhaban bil qaili adlan. Belum azan, marhaban bisalati ahlan marhaban. Ujung adzan ini, sewaktu adzan ini doa mustajab. Silakan masing-masing minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, doa mustajab. Kita sedang berkumpul di majelis doa mustajab. Kita sedang azan, mendengarkan azan, doa juga mustajab. Kumpul nih beberapa penyebab doa-doa mustajab. Semoga doa-doa kita dijabah Allah SWT. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hatinya, Allah ampunin dosanya, Allah tutupi aibnya, Allah sibukkan mereka dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Yang sudah meninggal dunia, semoga di dalam alam kuburnya Allah bahagiakan mereka semua.
dosa-dosanya. Allah jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat baginya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata al-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Umi saya meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Juga sekalian, sewaktu beliau hidup, kesenangan saya bisa sekalian ini doain, kamu mau apa nak, mau didoain apa? Saya bilang doain biar Umi sehat. Soalnya saya paling susah kalau dengar Umi saya sakit dulu waktu beliau masih ada. Kesukaan saya suka pijit-pijitin kaki Umi saya. Saya suka pegang-pegangin tangan Umi saya, suka cium-ciumin tangan Umi saya, suka liatin mukanya gelendotan. Sehingga sekalian saya muliakan, saya sampai pernah bilang, saya percaya ada surga di bawah telapak kaki Umi, karena saya merasakan wanginya, mencium wanginya dari telapak tanganmu setiap kali saya menciumnya. Sehingga sekalian, Umi saya meninggal. Hal yang paling saya rindukan adalah dapat kembali mencium tangannya. Saya menyesal tidak sesering itu melakukannya. Saya menyesal atas waktu-waktu yang terlewat. Saya bisa melakukan itu sementara saya tidak melakukannya. Padahal saya sudah cukup sering melakukannya. Saya yang melakukan saja menyesal karena kurang sering melakukannya. Bagaimana denganmu jika sampai dengan meninggal dunia ibumu, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayangmu padanya? Saya tak dapat membayangkan seperti apa penyesalanmu kalau sampai ibumu meninggal, ayahmu meninggal, dan kamu tidak sempat menunjukkan betapa sayangnya kamu pada mereka. Jangan, teman-teman, jangan mau menyesal. Mari yang masih pada punya orang tua, nih bulannya nih, bulan kamu datang pada orang tuamu, minta maaf, minta ampun, minta ridho orang tua, cium-cium tangannya, pijit-pijit kakinya, pandang mereka dengan pandangan penuh sayang. Kalau mereka bilang, kamu liatin ibu, kenapa nak? Bilang, ibu yang sehat ya bu ya, ibu yang betah hidup di dunia bu ya. Maafkan saya selama ini selalu menyusahkan ibu. Ibumu, teman-teman, ibumu. Ketika datang seseorang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Nabi Muhammad menjawab, ummuka. Umman, itu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibuka. Terus apa lagi Rasul? Ummuka, ibuka.
Rasul? Abuka, bapak. Ibu baru bapak. Mari para anak-anak yang masih pada punya ibu, pada ibumu terletak ridha Allah SWT pada. Bahkan sekedar memandang wajahnya dengan pandangan penuh cinta, di sisi Allah lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang kepada Ka'bah. Padahal saudara sekalian, memandang Ka'bah sekali dihitung seperti ibadah 1 tahun. Terlihat Ka'bah sekali ini dihitung seperti ibadah 1 tahun. Makanya ada kiai pas lagi ngeliat Ka'bah merem-melek. Tanyain pesantren, kiai kelilipan? Enggak. Kok merem-melek ya? Biar dihitung banyak kan? Kata Nabi, lihat Ka'bah sekali kayak ibadah setahun. Jadi sekali setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Kita jauh lihat Ka'bah, kita jauh mau berangkat ke Mekah. Tapi kalau kamu masih punya ibu, kamu bisa mandangin wajahnya dengan pandangan penuh cinta. Untuk kamu diganjar Allah setiap kali memandangnya seperti ibadah 1 tahun lamanya. Rahmat dari Allah SWT untukmu, teman-teman. Ayo, jangan sampai jadi orang yang menyesal. Anak durhaka sama orang tua, mau ibadah kayak apapun aja, mau ngasih bukaan puasa sama 1000 orang tiap hari sekalipun, mau didoain sama orang sejagat raya sekalipun, selagi ibunya tidak ridho padanya, Allah tidak akan pernah memberikan keridhoannya kepada anak tersebut, pada orang tersebut. Gak bisa, gak kena. Bahkan sampai surga aja, anak durhaka ini paling belakang masuk surganya. Andai dia ahli ibadah sekalipun, paling terakhir dapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah nggak matikan kita kecuali setelah kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, insya Allah. Dan kedua orang tua kita tidak meninggal dunia kecuali setelah mereka memberikan keridhaannya kepada kita, insya Allah. Dan yang jadi orang tua jangan susah-susah ngasih ridho sama anaknya. Mama ridho nama kamu kalau kamu udah bisa bikinin mama rumah. Mama ridho ya nama kamu kalau kamu udah mulai bisa ngasih mama mobil Avanza lah seenggaknya. Sebenarnya mama pengennya Innova, tapi Avanza boleh lah nak. Itu emak apa preman? Tukang palak ya. Jangan sering sekalian, kalau kamu adalah seorang ibu yang gampang ngasih ridho sama anak-anakmu. Rahimallahu imra'an a'ana ala ibni libirrih. Semoga Allah ngasih rahmat terhadap para ibu yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya. Begitu pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini 2 orang, ada sisa 2 lagi. Gak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan walaupun nih ngerjain ibadah setinggi gunung sekalipun, ibadahnya hanya akan ditolak oleh Allah SWT jika dia adalah pecandu atau dia anak yang durhaka orang tua. Yang ketiganya qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya, yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Siapa kerabat? Orang-orang yang kamu memiliki hubungan pertalian darah dengannya. Abangmu, kakakmu, adekmu, orang-orang yang kamu sama dia lahir dari rahim yang sama, saudara-saudarimu, teman-teman sekalian. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang karena urusan warisan sampai nggak teguran sama saudaranya sendiri, putus hubungan sama saudaranya sendiri. Ini kalau ada orang kayak begini nih, masuk bulan suci Ramadan, rahmatnya Allah hanya akan bergantung di atas langit dan bumi, nggak akan turun kepada orang tersebut
sampai dia berbaikan, sampai dia menyambung hubungan dengan saudaranya tersebut. Hati-hati, kerabat itu punya nilai di mata Allah. Kakakmu, abangmu, adikmu, sayangi mereka, teman-teman saya sekalian. Saya selalu berpikir, kalau sama saudara aja saya nggak sayang, siapa yang semestinya menyayangi saudara kita? Kalau bukan kamu yang sayang sama saudara kamu, siapa lagi yang kamu harapkan bisa sayang sama saudara kamu tersebut? Bukan begitu? Tapi dia jahat sama saya, ustazah, biarin dia, kamu jangan. Tapi dia ngambil hak saya, ustazah, biarin dia, kamu jangan. Tenang teman-teman, tenang. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada saudara kita mengerebutin harta kita, kasih sama dia, kasih. Allah gantikan untukmu harta yang jauh lebih berkah. Allah akan gantikan untukmu harta yang jauh lebih berkah. Rahim, kalau kamu sambung, kerabat, kalau kamu sambung, teman-teman sekalian, Allah akan panjangkan umurmu, Allah akan berkahi hartamu, Allah akan mudahkan urusanmu. Itu janji Allah yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kamu ngerasa umur udah segini kok saya tahajud masih berat aja ya, coba tanyain hubungan kamu saudara kamu gimana tuh? Emang ada hubungannya, ustazah? Ada. Sebab kata Nabi Muhammad, innar rahim yata'allaq tahtal arsy. Sesungguhnya kekerabatan kakak adik, terutamanya anak-anaknya kakak-kakak kita, ponakan, anak-anak adik kita, ponakan, sama saudara-saudaranya orang tua kita, paman bibi kita. Itu teman-teman saya sekalian yang enggak batal wudu antara kita sama dia, itu namanya rahim, kerabat. Saudara sekalian, yata'allaq tahtal arsy, gantung di bawah arsy kata Nabi Muhammad. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Tahajud hubungan antaramu dengan Allah. Allah kasih berat kamu mengerjakannya kalau kamu masih putus hubungan dengan kerabatmu. Yuk, pulang dari sini diingat-ingat, ada nggak saudaranya yang putus hubungan? Sambung lagi, tanyain kabarnya, doakan dia. Kalau ada di antara mereka yang kesusahan, bantu. Kalau ada di antara mereka yang sedang sedih, hatinya hibur, jadilah saudara yang baik. Bulan Ramadan dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi Muhammad, 4 kelompok orang ini: pertama, mudminul khamr; kedua, anak yang durhaka orang tua; ketiga, yang memutuskan hubungan dengan kerabat; dan yang keempatnya, al-musyahin alladhi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna, yaitu seseorang yang masih menaruh dendam dan permusuhan di dalam hatinya kepada seseorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Lihat hatimu, teman-teman. Siapa orangnya yang di dalam hatimu kamu masih belum bisa memaafkan dia? Saat ini juga, gak usah tunggu entar-entar. Saat ini juga kamu belajar untuk bilang, berusaha buat bilang, tahan hawa nafsumu, sampaikan, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Tapi ustazah, dia nyakitin banget. Saya mah nggak banyak ustazah, cuman ada 1 aja.
Saudara sekalian, satu aja itu menghalangkanmu dari turunnya rahmatnya Allah kepadamu. Saya sarankan padamu, bukan buat dia, bukan, untuk dirimu sendiri. Sayangi dirimu, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Ayo belajar, maafin.